Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Gusmik dakwah di tempat diskotik. Diceritakan, suatu hari, Gusmik dengan diikuti Gus Farid anak Kiai Haji Ahmad Sidik yang sering menemani jalan Gusmik, masuk ke sebuah tempat hiburan malam. Di tempat itu orang-orang suka dugem dan mengkonsumsi minum-minuman keras dan pil terlarang. Gus Farid coba menutupi identitas Gusmik agar tidak dilihat dan dikenali pengunjung. "Gus, apakah sampeyan jamaahnya kurang banyak? Apakah sampeyan kurang kaya? Kok masuk tempat seperti ini, diskotek?" tanya Gus Farid. "Biar nama saya cemar di mata manusia, tetapi tenar di mata Allah." Apalah arti sebuah nama? Paling mentok, nama Gusmik hancur di mata umat. Semua orang yang di tempat ini, di diskotik ini juga menginginkan surga. Bukan hanya kaum santri dan bersarung saja yang menginginkan surga, jawab Gusmik. Kisah lainnya, ketika Gusmik baru bisa merangkak, saat itu ibunya membawa ke suatu hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau yang sangat besar. Spontan sang ibu berlari menjauh untuk menyelamatkan diri dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi kepada bayi Gusmik. Kala itu, ibu Gusmik melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Gusmik selain dikenal sebagai seorang ulama besar juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Lebih menyukai dakwah di tempat maksiat seperti diskotik atau klub malam. Ia juga sering ngobrol dengan tukang becak, penjual kopi di pinggiran jalan untuk memberi pencerahan. Ajaran-ajarannya dikenal dengan nama suluk jalan terabas atau dalam bahasa Indonesia berarti pemikiran jalan pintas. Gus Farid pernah mengajukan pertanyaan kepada Gusmik. Bagaimana perasaan Gusmik tentang seorang wanita? "Aku setiap kali bertemu wanita walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja jadi jalan untuk syahwat tidak ada," jawab Gusmik. Jika sedang jalan-jalan atau keluar, Gusmik sering kali mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Tidak lupa, mengenakan kacamata hitam lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram dan tak beruntung di akhirat kelak nanti. "Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk maka aku menangis." Pernah diceritakan suatu ketika Gusmik pergi ke diskotek dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Lalu, Gusmik menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras memasukkannya ke mulut Gusmik. Ketika mereka mengenali Gusmik dan bertanya kepada Gusmik, "Gus, kenapa sampeyan ikut minum bersama kami? Sampeyan kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama," kata mereka. Gusmik menjawab, "Aku tidak meminumnya. Aku hanya membuang minuman itu ke laut." Petik 2. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya. Padahal sudah jelas tadi Gusmik meminumnya. Diliputi rasa keanehan. Gusmik bicara, "Sampeyan semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya, tapi membuangnya ke laut." Gusmik membuka lebar mulutnya. Mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gusmik terlihat laut yang bergelombang. Ternyata minuman keras itu memang benar dibuang ke laut oleh Gusmik. Mengalami kejadian itu, mereka bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.